Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat melakukan presentasi pada hari ini. Yang kami hormati kepada Ibu Tri Kurniawati SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi dan kepada teman-teman yang kami sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Diska Trisia dengan NIM 2105135 selaku moderator dan saya Wika Fitria dengan NIM 2105311 dan Yulia Sinta dengan NIM 210531118. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul tentang penilaian aset, pengakuan aset, dan penyajian aset. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Yulia Sinta. Kepada Yulia Sinta dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu pengertian penilaian aset. Penilaian aset adalah proses untuk menentukan nilai atau harga yang wajar dari suatu aset. Hal ini penting dalam berbagai konteks seperti keuangan, investasi, perpajakan, dan akuntansi. Penilaian aset dapat dilakukan untuk berbagai jenis aset, termasuk properti, saham, obligasi, kendaraan, dan lain sebagainya. Tujuan penilaian aset yaitu untuk merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih kepada badan usaha. Singkatnya, tujuan penilaian aset harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu ketentuan dalam penilaian aset. Yang pertama, nilai masukan. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah, kas, atau penghasilan lainnya yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa yang tertentu yang masuk dalam unit usaha atau perusahaan. Ada beberapa dasar penilaian termasuk ke dalam kategori nilai masukan. Yang pertama, cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu kos pengganti. Kos pengganti merupakan jumlah rupiah atau harga pertukaran yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama sejenis. Selanjutnya itu kos harapan. Kos harapan suatu aset adalah nilai pengorbanan ekonomi di masa mendatang, seandainya jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian, tidak sekaligus, dan atau nilai sekarang untuk pembayaran kas di masa yang akan datang. Yang B yaitu nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah rupiah, kas, atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha melalui proses pertukaran atau konversi. Ada beberapa hal dasar penilaian yang masuk ke dalam kategori nilai keluaran. Yang pertama yaitu harga jual masa lalu sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari pertukaran atau konversi suatu pos aset yang timbul karena adanya suatu transaksi di masa lalu. Yang kedua yaitu harga jual sekarang didasari oleh konsep setara nilai tunai sekarang. Harga ini menunjukkan jumlah rupiah kas atau daya beli yang dapat direalisasikan dengan cara menjual aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan melikuidasi atau menjual aset secara normal. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai terrealisasi. Harapan suatu aset adalah penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Contohnya, investasi dalam obligasi, deposito berjangka, dan piutang besar jangka panjang. Selanjutnya yang C yaitu kos atau pasar yang lebih rendah. Penilaian atas dasar kos atau pasar yang lebih rendah merupakan kombinasi nilai masukan dan nilai keluaran merupakan
Karena pengertian pasar dalam hal ini dapat berarti pasar barang masukan atau keluaran. Untuk sediaan barang, pasar mengacu ke nilai masukan karena barang biasanya dijual pada pasar yang berbeda dengan harga yang lebih tinggi. Untuk surat-surat berharga mengacu pada nilai keluaran, karena surat berharga dijual belikan pada pasar yang sama, sehingga kos dan harga jual keduanya dipandang sebagai nilai dan atau harga keluaran. Selanjutnya yang D yaitu penilaian menurut FASB, yaitu FASB menyarankan untuk tetap menggunakan makna penilaian yang sekarang dipraktikkan. FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat dipresentasikan berkaitan dengan aset. Yang pertama, history cost, yang termasuk seperti tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan kesediaan dilaporkan atas dasar kos. Historisnya yaitu jumlah rupiah kas dan setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Selanjutnya, current cost. Current cost beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga yaitu current market value, yang mana beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Yang keempat yaitu net realizable value, yang mana beberapa jenis piutang jangka pendek sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dan dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengonversikan aset tersebut menjadi kas atau setara. Selanjutnya itu present value of future cash flow, yang mana piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yulia Sinta. Materi selanjutnya yaitu tentang pengakuan aset yang akan disampaikan oleh rekan saya, Wika Fitria. Kepada Wika, dipersilakan. Pengertian. Pengakuan aset adalah proses menentukan apakah suatu aset harus diakui atau tidak sebagai aktiva di laporan keuangan. Pengakuan aset dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi. Pengakuan aset dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti 1. Biaya perolehan. Aset harus memiliki biaya perolehan yang dapat diukur dengan handal. 2. Masa manfaat. Aset harus memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. 3. Biaya penggantian. Aset harus memiliki biaya penggantian yang dapat diukur dengan handal. 4. Masa penggunaan. Aset harus memiliki masa penggunaan yang dapat diukur dengan handal. Menurut Sterling Belkaus 1993 menunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset tersebut, yaitu 1. Deteksi adanya aset, detection of expenses tax. 2. Sumber ekonomi dan kewajiban, economy, resources and obligation tax. 3. Berkaitan dengan entitas, entity association tax. 4. Mengandung nilai, non-zero magnitude tax. 5. Berkaitan dengan waktu pelaporan, temporal association tax. 6. Verification tax. Pengukuran setelah pengakuan aset. 1. Harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. 2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Metode pengakuan aset tetap. 1. Metode biaya. Model biaya adalah model yang selama ini dikenal, yaitu setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. 2. Metode revaluasi. Setelah pengakuan sebagai aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian
yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Baiklah, terima kasih kepada Wika. Dan materi selanjutnya yaitu tentang penyajian aset yang akan saya bacakan sendiri. Penyajian aset. Penyajian aset adalah proses menulis laporan keuangan terkait aset yang diakui oleh perusahaan. Penyajian aset ini dilakukan dengan mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan. Dalam penyajian aset, perusahaan harus menunjukkan informasi mengenai jumlah yang diakui, jumlah aset yang sudah diteruskan, dan jumlah aset yang masih tersedia. Next. Adapun prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Dan yang kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan aset tetap. Dan ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas dan kelancarannya yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Dan yang terakhir, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misalnya, metode depresi aset tetap dan dasar penilaian sediaan barang. Baiklah, sekian dari penyampaian materi dari saya. Maka dari itu berakhir pula lah hasil dari presentasi kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.